Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Barak, peserta Latsar angkatan 23 dari Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mencoba menganalisis tentang pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus. Nah, di sini saya sudah mewawancarai eh, bukan beberapa, salah satu dosen Universitas Tanjung Pura dan mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Nah, sebelum masuk di situ, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih literasi digital. Yang seperti kita ketahui, bahwasanya literasi digital adalah kecakapan untuk menggunakan media digital. Ya, contohnya alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, serta membuat informasi. Ini pun referensi dari Wikipedia. Terus pemanfaatannya itu secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patut hukum sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang, nama saya Bara, dosen CPNS dosen Universitas Tanjung Pura, yang dimana di sini diamanahkan diberikan tugas kepada pihak lembaga administrasi negara untuk mewawancarai salah satu dosen yang ada di Universitas Tanjung Pura. Nah, kebetulan saya ketemunya sama Abang Ibnu. Siap. Dan Abang ini sendiri bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Ibnu Aswad, dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Oke. Jadi di sini saya akan menanyakan tentang apa itu literasi digital dan sangkut pautnya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ya, Bang. Sebelumnya Abang udah paham tidak apa itu literasi digital? Ya, literasi digital itu adalah bagaimana pemahaman kita untuk menggunakan sosial media dan berbagai macam perangkat yang terkait dengan digital. Oh iya. Oke, sebelum itu Abang punya media sosial tidak? Ada Apa itu, Bang? ada Facebook, ada Instagram, ada Ya. Twitter juga. Ya, Tapi saya lebih aktifnya di Instagram. di Instagram. Ya. Nah, menurut Abang, perbandingan antara media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter, nah kira-kira menurut Abang yang cocok untuk Abang itu media sosial apa? Ya, sebagai seorang dosen sebenarnya yang lebih berperan di dalam mengungkapkan pendapat kita itu adalah Twitter, di mana dengan space yang sekian kita menunjukkan pendapat kita tentang segala macam permasalahan yang ada di dunia ini menggunakan Twitter. Nah, sedangkan di Instagram itu adalah kita mengekspresikan bentuk dari kecintaan kita terhadap fotografi. Kemudian kalau Facebook itu ya informasi-informasi yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mencari literasi seperti itu. Ya, oke, Bang. Jadi lebih condongnya di Twitter ya. Twitter dalam hal kalau untuk menggali sebuah informasi ya, karena itu lebih global. lebih rasanya. global. Nah, ini kan Abang ini berhubung dosen nih, Ya. jadi saya ingin menanyakan apa dampak sosial media dengan status Abang sebagai dosen? Oke, dampak media sosial terhadap status saya sebagai dosen itu adalah, pertama, kita dosen ini mengajarkan kepada mahasiswa tentang bagaimana bersikap terhadap sesuatu, berkritis terhadap sesuatu. Nah, dengan adanya media sosial kita bisa mengkritisi sesuatu atau berpendapat atau memberikan sebuah pandangan terhadap hal-hal apa saja yang telah terjadi, dan itu menjadi sebuah pendapat yang bisa digunakan oleh seorang dosen untuk menyampaikan ilmu kepada mahasiswa. Menurut saya seperti itu. Dan bahan ajaran biasanya Abang pakai Bahan- media sosial apa? Ya, bahan ajaran biasanya saya banyak mengambil dari referensi dari jurnal-jurnal yang tersedia di Google, ya, seperti e-jurnal. Kemudian ada referensi buku yang tidak bisa saya dapatkan di perpustakaan.
kemudian saya gunakan sebagai referensi, kemudian jurnal dari luar negeri saya gunakan di situ supaya referensi untuk disampaikan ke mahasiswa itu lebih banyak. Seperti itu. Oh iya. Oke, makasih Bang atas waktunya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Barang, salah satu dosen CPNS di Universitas Tanjung Pura. Di sini saya diberi amanah tugas oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mewawancara salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Tanjung Pura, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, sebelum saya wawancara, mungkin alangkah baiknya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Suwardi, salah satu mahasiswa Universitas Tanjung Pura, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Oke. Jadi ini mungkin Suwardi pertanyaannya agak-agak sebenarnya lebih pertanyaan-pertanyaan yang umum sih sebenarnya. Jadi saya akan menanyakan mengenai apa sih itu literasi digital. Nah, yang Suwardi paham mengenai literasi digital itu sendiri apa? Mungkin kayak pemanfaatan media sosial gitu ya. Iya, pemanfaatan media sosial ya. Oke. Jadi yang selanjutnya mungkin Suwardi menggunakan sosial media apa nih? Ada beberapa yang saya gunakan. Yang pertama ada WhatsApp, yang kedua ada Instagram, Facebook, Telegram juga. Oh, Telegram juga ya. Jadi ada beberapa nih sosial media, tapi yang paling aktif digunakan apa sosial media apa? Yang paling saya gunakan untuk saat ini, yang sering saya gunakan WhatsApp sama Instagram. Oh, Instagram ya. Jadi, nah WhatsApp sama Instagram. Nah, terus kaitannya dengan Suwardi ini sebagai mahasiswa, kira-kira WhatsApp sama Instagram ini menunjang tidak dengan kebutuhan Suwardi sebagai seorang mahasiswa? Sangat menunjang sih Pak, karena kan kita bisa berkomunikasi dengan kawan, dengan dosen juga. Ya. Oh, dari sosial media tersebut. Nah, Iya. terus kalau menurut Suwardi dampak negatifnya dari sosial media itu sendiri gimana? Ya, mungkin dampak negatifnya ya kita bisa teledor gitu ya Pak. Iya. Karena keasikan main sosial media gitu. Mungkin semangat untuk belajar kurang. Iya. Oke, dari hasil wawancara yang bisa didengar dan dilihat oleh Bapak Ibu, bahwasanya dapat kita simpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwasanya media sosial itu sangat menunjang bagi mahasiswa maupun dosen, di mana sosial media adalah sebuah alat untuk komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Dan seperti yang dijelaskan oleh narasumber yaitu Pak Ibnu, bahwasanya media sosial yang digunakan itu sangat membantu menggali sebuah informasi, salah satunya itu melalui media sosial Twitter. Nah, di mana dia bisa dapat mendapat informasi atau up to date mengenai latar belakang pendidikan beliau, yang dimana beliau adalah salah satu dosen akuntansi di Universitas Tanjung Pura. Sama halnya dengan mahasiswa, di mana mahasiswa menurut mereka media sosial itu sangat membantu dan sangat positif bagi mereka. Karena kenapa? Karena dengan adanya media sosial dia dapat berkomunikasi dengan dosen maupun sesama mahasiswa, dan dimana seperti yang kita ketahui bahwa masa pandemi kemarin itu sangat membantu bagi mahasiswa maupun dosen untuk menjalin sebuah komunikasi dalam hal pengajaran ataupun konsultasi mengenai kuliah maupun skripsi. Selain itu dapat kita lihat bahwa dampak negatif dari sosial media itu sendiri itu tergantung dari pengguna sosial media tersebut, di mana ketika pengguna tersebut terlarut atau bahasanya terbawa suasana sehingga akhirnya dia lupa waktu dalam hal menikmati media sosial tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa media sosial itu sangat memberi dampak negatif maupun positif, itu tergantung dari penggunanya itu sendiri. Jadi bagi saya media sosial itu sangat menguntungkan bagi kita selaku dosen. Dan kenapa? Karena melalui media sosial kita bisa menginformasikan atau memberitahukan kepada mahasiswa mengenai apa-apa saja bahan ajaran ataupun informasi-informasi yang up to date di kampus kita, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.